Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada saat ini kita hampir memasuki paruh kedua bulan Ramadan, Usyurul Tsani, 10 kedua bulan Ramadan. Tentu semakin bertambah hari di bulan Ramadan, maka akan semakin bertambah lipatan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala di bulan Ramadan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lipatan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allah tetap kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita, dan qudwah kita. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa tidak cukup hanya menahan haus dahaga atau kemaluan dari perbuatan jima dan lain sebagainya. Puasa ada 3 tingkatan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan dalam bab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa, ada 3 tingkatan. Ada shaumul awam, puasanya orang yang biasa, orang yang biasa-biasa saja. Siapa itu? Seperti apa puasanya? Mereka yang hanya menahan haus dahaga dan kemaluan dari perbuatan jima. Itu puasanya orang biasa. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang yang istimewa. Seperti apakah puasa mereka? Mereka tidak hanya menahan haus dahaga saja, akan tetapi mereka menahan gerak-gerik tubuh mereka, organ tubuh mereka dari bergerak kepada selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menahan mata untuk melihat sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, menahan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, dan menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini tertinggi, khawasul khawas, puasanya orang yang paling istimewa. Siapa itu? Adalah mereka yang tidak hanya menahan haus dahaga saja, tapi mereka juga menahan anggota tubuhnya dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan mereka menahan hatinya untuk tidak bergerak dan tidak berdetak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka oleh karena itu ada kisah, ada seorang wanita, ada 2 orang wanita pada masa Rasulullah yang berpuasa, hampir sudah masuk azan maghrib. Mereka berdua merasa tidak mampu berpuasa, hampir seakan-akan mau mati, sehingga 2 orang wanita ini mengutus salah satu sahabat untuk menemui Rasulullah. Untuk apa? Meminta keringanan agar bisa berbuka puasa sebelum waktunya. Akhirnya Rasulullah, sesampainya ke Rasulullah membawakan satu mangkok, bawa mangkok ini kepada 2 wanita itu. Nyampe mangkok itu ke 2 wanita, akhirnya apa? Wanita yang pertama muntah, mengeluarkan darah yang segar dan daging yang segar. Kemudian wanita kedua juga demikian, disampaikan kepada Rasulullah. Nah, mereka berdua berpuasa dari yang dihalalkan Allah, tapi mereka berbuka dari yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mereka duduk berdua dan membunjing temannya dan menggunjing temannya, membicarakan kejelekan temannya, menfitnah temannya. Mereka berpuasa dari makan dan minum, namun mereka tidak berpuasa dari apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nanti malam kita akan masuki malam yang ke-20. Pada malam yang ke-20 ini kita sholat tarawih bersama. Apa fadilah yang
akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailatil 20, pada malam ke-20, yu'ti thawabasy syuhada was salihin. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang salat tarawih nanti malam, thawabasy syuhada was salihin, pahalanya orang-orang syuhada, para syuhada dan salihin. Siapakah syuhada itu? Adalah orang-orang yang mati di medan perang, tapi memerangi kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi, misalkan ngebom orang yang kafir dhimmi, artinya masih tertunduk kepada aturan Islam, masih membayar pajak kepada orang Islam, dan dia tidak memberontak kepada orang Islam. Apa kata Rasulullah? Man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, kafir yang masih tunduk kepada aturan Islam, kafir yang tidak menentang kepada Islam, kafir yang masih membayar pajak kepada orang Islam, faqad adzani, maka dia sungguh telah menyakitiku. Dari syuhada yang tadi yang diterangkan itu bukan syuhada yang memerangi kafir dhimmi, tapi kafir harbi. Kemudian wassalihin, Allah memberikan pahala kepada orang yang salat tarawih nanti malam ke-20 seperti pahalanya orang-orang yang soleh. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari ibadihis salihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum akhiran. Sampai jumpa besok insyaallah di kesempatan dan waktu yang sama. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.